Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Pratiwi dari kelas Sistem Informasi Reguler 5A Angkatan 2018. Hari ini saya akan menjelaskan kesimpulan-kesimpulan yang saya tarik dalam pelajaran sebelumnya pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. 3 kesimpulan yang akan saya jelaskan hari ini adalah yang pertama, kesimpulan dari materi penyebab, masalah, dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Yang kedua, kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Dan yang ketiga adalah kesimpulan dari materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Berikut adalah penjelasannya. Baiklah, pada ujian tengah semester Manajemen Proyek Sistem Informasi, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan-kesimpulan yang saya tarik pada materi-materi sebelumnya. Pada penjelasan di video ini, saya akan menggunakan media yang berupa PPT. Kesimpulan yang akan saya bahas pada hari ini adalah yang pertama, kesimpulan mengenai penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Yang kedua, kesimpulan mengenai merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dalam membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Yang pertama, kesimpulan mengenai penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Pada dasarnya, manajemen proyek sistem informasi adalah kegiatan mengorganisasi informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan suatu proyek sistem informasi. Tujuan dari manajemen proyek sistem informasi itu sendiri adalah agar proyek dapat berhasil berjalan dengan lancar. Manajemen proyek sistem informasi juga dapat menjadi kerangka kerja yang membantu project manager dalam menjalankan, memantau, dan mengendalikan proyek yang juga bisa dijadikan alat ukur tingkat keberhasilan dari sebuah proyek. Semakin pesat perkembangan suatu perusahaan, maka semakin informasinya juga mempunyai peranan yang semakin penting. Tuntutan keberadaan sistem informasi yang semakin baik adalah akibat adanya tuntutan perkembangan perusahaan, perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, perubahan prosedur, serta tuntutan kebutuhan informasi. Pada materi pengembangan sistem ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penyebab atau masalah yang mengakibatkan terjadinya pengembangan sistem, dan yang kedua adalah kebijakan pengembangan sistem. Yang pertama, penyebab atau masalah. Pengembangan sistem informasi perlu dilakukan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah adanya permasalahan-permasalahan atau problems yang timbul dari sistem lama seperti tidak efisien dalam pengoperasiannya, kesalahan proses ataupun kesalahan hasil, serta manfaat yang diperoleh pun berkurang. Yang kedua, untuk meraih kesempatan-kesempatan. Kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana dalam meningkatkan peluang pasar, pelayanan, serta keuntungan dan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan sistem tersebut diubah. Terakhir, adanya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi saat ini sangat berkembang dengan pesat, sehingga sistem kita harus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi terbaru, yaitu perkembangan software dan hardware. Sehingga beberapa poin di atas sangat dibutuhkan dalam pengembangan proyek. Selanjutnya, kebijakan pengembangan sistem. Suatu sistem informasi dapat dikembangkan karena adanya kebijakan dan perencanaan terlebih dahulu. Tanpa adanya perencanaan sistem yang baik, pengembangan sistem tidak akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa adanya kebijakan pengembangan sistem oleh manajemen puncak, maka pengembangan sistem tidak akan mendapat dukungan dari manajemen yang lain. Pengembangan sistem informasi dilakukan melalui beberapa tahap, di mana masing-masing langkah menghasilkan suatu langkah yang lebih rinci lagi dari tahapan sebelumnya.
Tahap awal dari pengembangan sistem umumnya dimulai dengan mendeskripsikan kebutuhan pengguna dari sisi pendekatan sistem rencana strategik yang bersifat makro, diikuti dengan penjabaran rencana strategik dan kebutuhan organisasi jangka menengah maupun jangka panjang, lazimnya untuk periode 3 sampai dengan 5 tahun. Nah, adapun tahap-tahap yang harus diperhatikan dalam proses pengembangan sistem ialah sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan sistem informasi. Yang kedua, tahap analisis sistem. Yang ketiga, tahap perencanaan sistem. Yang keempat, tahap penerapan sistem. Yang kelima, tahap evaluasi. Dan yang terakhir adalah tahap penggunaan dan pemeliharaan. Pada tahap pertama, tahap perencanaan sistem informasi, pada tahap ini, tim membuat sistem mencoba memahami permasalahan yang muncul dan mendefinisikan secara rinci apa yang terjadi pada sistem sebelumnya. Kemudian, membentuk tujuan pembuatan sistem baru dan mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi ke depannya dalam pengembangan sistem. Seperti, pembangunan SI harus diarahkan pada pengembangan keunggulan kompetitif. Perubahan aliran informasi akan terjadi secara besar-besaran dalam organisasi, serta implementasi teknologi komputer akan membawa dampak bagi seluruh tenaga kerja di dalam organisasi. Selanjutnya, tahap analisis sistem informasi. Pada tahap ini, tim membuat sistem akan menganalisis permasalahan lebih mendalam dengan menyusun studi kasus kelayakan, seperti faktor-faktor pemodelan sistem informasi yang meliputi memilih kelompok bisnis, melihat kemungkinan-kemungkinan, tingkat kompetensi produk harus dapat dideteksi dengan baik, lingkungan operasional sistem, dan sistem harga. Selanjutnya, pada tahap perancangan sistem informasi, hal-hal yang harus diperhatikan pada tahap ini antara lain yang pertama, kebutuhan perusahaan, kebutuhan operator, kebutuhan pemakai, kebutuhan teknis. Yang keempat, tahap penerapan sistem informasi. Tahap ini merupakan kegiatan untuk mengimplementasikan rancangan yang telah disusun agar dapat diwujudkan. Proses implementasi untuk prosedur dalam teknologi komputer akan menggunakan bahasa komputer. Realisasi sistem pada tahap penerapan ini ditempuh dengan beberapa metode antara lain. Yang pertama, paket aplikasi. Yang kedua, pengembangan oleh staf sendiri, dan yang ketiga pengembangan yang dilakukan dengan kerjasama yang dilakukan oleh pihak luar. Nah, pada tahap evaluasi, pada tahap ini dilakukan uji coba sistem yang telah selesai disusun. Proses uji coba ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut sudah benar. Tahapan proses uji coba sendiri meliputi, yang pertama, mengecek alur sistem secara keseluruhan, melakukan penelusuran pada sampel data, dan melakukan pengecekan. Yang terakhir, tahap penggunaan dan pemeliharaan. Pada tahap ini, sistem yang telah diuji coba dan dinyatakan lolos dapat mulai digunakan untuk menangani prosedur bisnis yang sesungguhnya. Pemeliharaan sistem secara rutin dapat meliputi penataan ulang database, membackup dan men-scanning virus. Sementara itu, pemeliharaan juga termaksud melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk menjaga kemutahiran sistem. Selanjutnya, kesimpulan mengenai materi yang kedua yaitu merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Sebelum membangun sebuah sistem, kita harus membuat perencanaan dari aktivitas kerja pada proyek sistem informasi yang akan dibangun, di mana perencanaan ini merupakan proses peletakan dasar tujuan dan sasaran, termaksud menyiapkan segala sumber daya yang dibutuhkan. Perencanaan ini akan memberikan acuan atau pedoman bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan, sebagai sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek, dasar pengaturan alokasi sumber daya, pendorongan para perencana, dan pelaksanaan melihat ke depan dan menyadari pentingnya unsur waktu sebagai tolak ukur fungsi pengendalian. Untuk jenis-jenis perencanaan proyek terbagi menjadi dua. Yang pertama, perencanaan strategis, dan yang kedua, perencanaan operasional. Pada perencanaan strategis, perencanaan ini berfokus
di mana kebijakan untuk meraih tujuan dan sasaran. Dan yang kedua, pada perencanaan operasional, merupakan perencanaan terperinci yang menjelaskan mengenai perencanaan strategi, yang biasanya meliputi perencanaan lingkup kerja, perencanaan organisasi proyek, rencana jadwal kegiatan, perkiraan biaya atau anggaran, serta proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya, menentukan aktivitas kerja atau task. Dalam menentukan aktivitas kerja atau task, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya dapat dikelola sebagai satuan unit kerja, dapat diberi kode identifikasi seperti kode akuntansi biaya, dapat direncanakan jadwal pelaksanaan dan anggarannya, mudah diukur kemajuan pelaksanaan serta pemakaian biaya, dapat dikaji kualitas kerja dan hasilnya. Dalam membuat semua perencanaan tersebut, kita harus memecahkan aktivitas yang diinginkan ke dalam sebuah bagian kecil dengan alat bantu Work Breakdown Structure atau yang biasa disingkat WBS, di mana merupakan sebuah penggambaran aktivitas kerja proyek atau daftar aktivitas kegiatan ruang lingkup, sebuah proyek yang terorganisir menjelaskan hal-hal yang akan dikerjakan untuk membantu dalam perencanaan sebuah proyek. Nah, macam-macam metode pengembangan sistem yang dapat kita gunakan antara lain adalah metode SDLC, metode RAD, metode prototyping, metode spiral, metode fast, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga yaitu membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Dalam pembangunan sebuah proyek, estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi merupakan hal yang sangat penting yang harus dipersiapkan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui dan menentukan biaya apa saja yang diperlukan untuk sistem yang akan kita bangun. Nah, biaya yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama, yaitu yang pertama, biaya pengadaan atau procurement cost, yang kedua, biaya persiapan operasi atau startup cost, yang ketiga, biaya proyek atau project related cost, yang terakhir adalah biaya operasi dan perawatan atau ongoing cost and maintenance cost. Yang pertama yaitu biaya pengadaan, merupakan biaya yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun pertama sebelum sistem dioperasikan, kecuali untuk pengadaan perangkat keras dengan cara leasing. Yang kedua, biaya persiapan operasi atau startup cost, di mana biaya-biaya persiapan operasi ini merupakan biaya-biaya yang terjadi di awal-awal tahun sebelum dioperasikan, berhubungan dengan semua biaya untuk semua sistem siap untuk dioperasikan. Yang ketiga, biaya project, berhubungan dengan biaya-biaya untuk mengembangkan sistem termaksud penerapannya. Dan yang terakhir yaitu biaya operasi ongoing cost dan biaya perawatan maintenance cost adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan supaya sistem dapat beroperasi serta biaya yang dikeluarkan untuk merawat sistem dalam masa operasinya. Berbeda halnya dengan biaya-biaya yang lainnya yang biasanya terjadi sebelum operasi sistem diterapkan, biaya operasi dan perawatan biasanya terjadi secara rutin selama umur operasi sistem yang dilakukan secara berkala. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.